Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya Eva Merliana dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lipida. Yang pertama yaitu pengertian lipida. Lipida merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform atau ether. Selanjutnya adalah klasifikasi lipida. Klasifikasi lipid di sini ada 3. Yang pertama, lipid sederhana, yang kedua, lipid kompleks, dan yang ketiga, lipid turunan. Untuk lipid sederhana dibedakan menjadi 2. Yang pertama, trigliserida. Trigliserida adalah ester dari alkohol gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Merupakan komponen utama lemak penyimpan pada sel tumbuhan maupun hewan. Wujud trigliserida ada 2. Yang pertama, wujud padat. Komposisi utama adalah asam lemak jenuh. Contohnya, lemak sapi dan mentega. Untuk wujud cair, komposisi utamanya adalah lemak tak jenuh. Contohnya, minyak sayur dan minyak biji rami. Trigliserida cair dapat diubah menjadi bentuk shortening padat oleh suatu proses hidrogenasi katalitik atau ikatan ganda berubah menjadi ikatan tunggal. Trigliserida berfungsi sebagai lemak penyimpanan atau energi. Trigliserida yang mengandung asam lemak tak jenuh dapat mengalami autooksidasi, yaitu oksigen bereaksi dengan asam lemak yang memiliki 2 atau lebih ikatan ganda, menghasilkan produk kompleks yang menyebabkan rasa dan bau yang menyimpang atau menyengat. Autooksidasi tidak terjadi dalam sel karena terhambat oleh aktivitas vitamin E, asam askorbat, dan berbagai enzim. Yang kedua yaitu lilin atau wax. Adalah ester asam lemak mengandung 14 sampai dengan 36 atom C dengan alkohol mengandung 16 sampai dengan 22 atom C. Penyimpanan bahan bakar penghasil kalori pada plankton. Merupakan lapisan pelindung buah, daun, rambut, bulu, wol, disekresi vertebrata sebagai kulit pelindung yang bersifat fleksibel, berminyak, dan tidak tembus air. Yang kedua yaitu lipid kompleks. Lipid kompleks terdiri dari yang pertama, fosfolipid. Fosfolipid mengandung fosfor dalam bentuk gugus asam fosfat dan gliserol, mempunyai 1 atau lebih gugus kepala yang memiliki polaritas tinggi dan 2 buah ekor nonpolar. Merupakan komponen utama lipida membran sebagai unsur struktural membran, tidak pernah tersimpan dalam jumlah banyak, dan jenis fosfolipid utama yang ditemukan pada membran adalah fosfogliserida. Yang kedua yaitu sphingolipid. Sphingolipid merupakan kelas kedua terbesar dari lipida membran, memiliki kepala polar dan 2 ekor nonpolar, namun tidak memiliki gliserol. Peran gliserol digantikan oleh sphingosine. Jenis sphingolipid yaitu sphingomyelin, mengandung fosfat dan memiliki muatan. Yang kedua, cerebrosida, tidak mengandung fosfat dan tidak bermuatan. Dan yang ketiga, gangliosida, sphingolipid yang paling kompleks. Yang ketiga yaitu lipoprotein, yaitu lipida yang berikatan dengan protein spesifik, dijumpai dalam plasma darah berupa plasma lipoprotein. Plasma lipoprotein tidak memiliki ikatan kovalen antara molekul lipida dan terikat kuat dengan bagian polipeptida. Plasma lipoprotein dapat mengandung kedua macam lipida polar, triacylglycerol, kolesterol, dan senyawa ester. Berdasarkan densitasnya, plasma lipoprotein digolongkan menjadi kilomikron, very low density lipid,
LDL dan HDL. Kombinasi VLDL dan HDL merupakan faktor penting terjadinya aterosklerosis atau deposit tebal kolesterol dan senyawa ester turunannya, menyebabkan kelumpuhan dan serangan infeksi koroner dikarenakan terganggunya aliran darah melalui pembuluh darah yang tersumbat pada otak dan jantung. Yang ketiga yaitu lipoprotein. Lipoprotein merupakan lipid yang berdekatan dengan protein spesifik, dijumpai dalam plasma darah berupa plasma lipoprotein. Plasma lipoprotein tidak memiliki ikatan kovalen antara molekul lipida yang terikat kuat dengan bagian polipeptida. Plasma lipoprotein dapat mengandung kedua macam lipida polar, triasilgliserol, kolesterol, dan senyawa ester. Berdasarkan densitasnya, plasma lipoprotein digolongkan menjadi kilomikron, very low density lipid, LDL dan HDL. Kombinasi VLDL dan HDL merupakan faktor penting terjadinya aterosklerosis, yaitu deposit tebal kolesterol dan senyawa ester turunannya, menyebabkan kelumpuhan dan serangan infeksi koroner dikarenakan terganggunya aliran darah melalui pembuluh darah yang tersumbat pada otak dan jantung. Yang ketiga yaitu lipid turunan. Lipid turunan terdiri dari yang pertama asam lemak. Asam lemak merupakan asam karboksilat dengan rantai alifatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua asam lemak alami memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon genap mulai dari 4 sampai 28. Yang kedua yaitu gliserol. Gliserol adalah senyawa gliserida yang paling sederhana dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid. Dan yang ketiga yaitu steroid. Steroid adalah lipida membran yang tidak tersabunkan, tidak memiliki asam lemak, merupakan molekul kompleks yang larut dalam lemak dengan 4 cincin yang saling tergabung. Jenis steroid yang paling banyak dijumpai adalah sterol. Contoh dari sterol adalah kolesterol dan stigmasterol. Selanjutnya adalah asam lemak. Asam lemak merupakan komponen pembangun lipid. Asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 4 sampai 24. Memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang. Tidak larut dalam air namun dapat terdispersi menjadi misel dalam larutan NaOH dan KOH encer. Berdasarkan ikatan rangkap yang dimiliki, asam lemak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap. Oleh karena itu, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang jenuh dengan hidrogen karena ikatan rangkap mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Masing-masing karbon dalam rantai memiliki 2 atom hidrogen, kecuali karbon omega di ujung yang memiliki 3 hidrogen, karena asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal. Yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon. Pasangan atom karbon yang terhubung melalui ikatan rangkap dapat dijenuhkan dengan adisi atom hidrogen, mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, ikatan rangkap disebut tak jenuh. Berdasarkan sumbernya, asam lemak dibagi menjadi 1. Lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan dan biasanya termasuk dalam lemak jenuh. Misalnya, daging, susu, keju, lemak hewan, dan minyak ikan. Yang kedua yaitu lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan dan biasanya termasuk dalam lemak tidak jenuh. Misalnya, kacang-kacangan, kemiri, dan kelapa.
Yang terakhir yaitu mekanisme kerja lipida polar. Mekanisme kerja lipida polar yang pertama yaitu membentuk lapisan tunggal. Ekor hidrokarbon terbuka ke udara, kepala hidrofilik memanjang ke fase air, memiliki ketebalan 1 molekul. Yang kedua yaitu membentuk misel. Dapat terdiri dari ribuan molekul lipida. Ekor hidrokarbon tersembunyi dari lingkungan cair, kepala hidrofilik yang bermuatan listrik terbuka pada permukaan yang bersinggungan dengan medium cair. Yang ketiga yaitu membentuk lapisan ganda. Pemisah antara dua kompartemen cair, ekor hidrokarbon memanjang ke bagian dalam dari kedua permukaan, sedangkan kepala hidrofilik memanjang ke fase cair, bersifat fleksibel. Dan yang terakhir yang keempat yaitu membentuk liposom. Gelembung tertutup yang diliputi oleh lapisan ganda yang berkesinambungan dapat berdifusi ke dalam membran plasma sel pada kondisi tertentu. Terima kasih, semoga penjelasan di atas dapat membantu teman-teman dalam belajar materi mengenai lipida. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.